Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, satu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam bentuk praktek, teori maupun kegiatan-kegiatan di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang praktisi pertanian, khusus tanaman perkebunan dan juga dosen Politeknik Negeri Payakumbuh. Beliau bernama Insinyur Fajri MP dan biasa juga kita panggil dengan Dawi ya. Ya. Selamat. Dawi aja. Sore Dawi. Ya, selamat sore Yos. Saya Dawi. Ya, alhamdulillah, amin. Oke Dawi, kita kembali ingin mendiskusikan ya, memberikan pemahaman kepada petani-petani perkebunan soal bagaimana teknik berbudidaya tanaman perkebunan sehingga dalam berbudidaya tanaman perkebunan bisa berhasil. Dan yang ingin kita gali sebenarnya Dawi, ini apa ini yang menjadi poin-poin utama atau kunci-kunci utama dalam bertanam tanaman perkebunan ini. Ini yang harus mau tidak mau harus dilakukan oleh petani. Ini penting nih, silakan Dawi. Ya. Terima kasih Yos. Jadi seperti yang Yos sampaikan tadi, yang penting dalam berbudidaya tanaman perkebunan atau kita kenal budidaya tanaman perkebunan itu yang berumur panjang dan berumur pendek. Ya, yang berumur panjang ini yang penting kita lakukan itu adalah perawatan tanaman. Kemudian juga benihnya atau bibitnya. Nah, kalau yang berumur pendek, itu bisa kita atur karena dia umurnya pendek. Dia tidak mendatangkan kerugian yang besar kalau tidak diseriuskan dalam melakukan budidaya tersebut. Oke, kita lihat satu masing-masing komoditi yang paling banyak digeluti oleh petani-petani kita atau masyarakat di Sumatera Barat. Ada kakao, ada kopi yang tanaman berumur panjang kan. Dan ini yang paling banyak. Nah, kalau untuk kakao misalnya Dawi, apa itu yang harus mau harus dilakukan oleh petani? Jadi ini pertanyaan yang menarik Yos, dan barangkali langsung melekat kepada kegiatan sehari-hari dari petani. Iya. Nah, untuk tanaman kakao, itu yang paling menentukan untuk produktivitasnya di dalam kegiatan budidaya. Di samping tadi kesesuaian lahan dan iklimnya, sekarang kita fokuskan ke budidaya gitu kan. Iya. Itu adalah penggunaan bibit. Nah ya, pemakaian bibit. Bibit apa yang kita pakai? Yang pertama kita pakai bibit itu adalah bibit vegetatif, bukan dari biji. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting sekali, itu pemeliharaan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan itu mulai dari penyangan, kemudian pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, kan gitu. Kemudian dalam penyangan mungkin tidak bermasalah bagi petani dan semua petani bisa melakukan. Nah, kemudian yang penting sekali adalah pemangkasan. Pemangkasan. Kenapa pemangkasan penting sekali bagi tanaman kakao? Karena kita mengupayakan tumbuhnya cabang itu cabang yang produktif, artinya cabang yang akan mengeluarkan bunga. Nah, bagaimana tanaman yang akan mengeluarkan cabang yang akan mengeluarkan bunga itu adalah cabang-cabang yang sehat, yang subur dan yang besar. Karena dia berbunga di cabang dan di dahan yang besar. Makanya itu yang perlu kita pelihara. Untuk itu, supaya tidak terjadi persaingan antara cabang yang halus yang tidak produktif atau cabang yang tumbuhnya kecil-kecil yang tidak produktif, nah itu harus kita buang supaya tidak terjadi persaingan dengan cabang yang kasar tadi. Nah itu penting sekali. Nah bagaimana dengan rotasinya atau sekali berapa dipangkas? Pemangkasan, namanya pemangkasan pemeliharaan itu membuang ranting-ranting yang halus itu paling tidak sekali 3 bulan harus kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua,
yaitu mengenai pengendalian hama dan penyakit. Ini sangat penting sekali karena banyak petani mengeluhkan tanaman kakao ini banyak penyakitnya, banyak hamanya. Nah, untuk keluar dari permasalahan tersebut perlu kita lakukan penanggulangan atau pengendalian hama dan penyakit. Bagaimana itu kita membuang atau menjauhkan sumber-sumber penyakit bagi tanaman. Nah, apa sumber penyakit itu? Itu adalah kelembapan tadi. Nah, salah satu jalan untuk mengendalikan sumber penyakit tadi adalah dengan pemangkasan. Jadi lagi-lagi pemangkasan yang paling penting ya. Iya. Pemangkasan yang dilakukan oleh petani. Kalau tidak lakukan pemangkasan sudah dipastikan Iya. gagal. Inilah yang terjadi kebanyakan di tanaman kakao rakyat yang kita temui sehari-hari di lapangan. Kebanyakan petani Ya, kita pada umumnya Anda melakukan itu. tidak melakukan pemangkasan ya. Pemangkasan. Nah, yang kedua dari apa tadi mengendalikan hama tadi itu dengan untuk penyakit nih, khususnya penyakit itu membuang buah yang busuk. Nah, terutama buah yang kena busuk separuh yang disebut dengan penyakit Phytophthora, itu kan busuk buah. Itu perlu kita buang. Kita potong, kita masukkan ke dalam karung, kita benamkan. Gunakan di Luar kebun. luar kebun ya. Iya. Kalau di dalam kebun Asal tertutup dengan betul-betul rapat, betul-betul tertutup, itu tidak masalah. Nah, kemudian itu harus dilakukan, dan ini jarang atau banyak yang tidak diketahui oleh petani bahwa membuang buah busuk itu tidak perlu. Yang penting bagi dia adalah mengambil buah yang masak saja. Nah, ini dia akan berdampak sangat luas dan bisa satu hamparan itu bisa kena. jadi Phytophthora itu. membiarkan sisa-sisa buah itu atau kulit buah itu menjadi Ya, itu sumber di kuncian di waktu panen. itu kunci panen ya. Panen. Nah, ini membuang buah yang busuk, membuang buah yang dimakan tupai. Nah, itu perlu sekali. Buah yang dimakan tikus itu harus kita ambil. Nah, kembali lagi ke pemangkasan, ini bisa dilakukan bagusnya seperti apa? Apakah kita lakukan tiap hari atau berkala atau Kalau seperti apa? pemangkasan itu kita lakukan secara berkala. Nah, sekali 3 bulan minimal. Minimal sekali 3 bulan. Ya, sekali 3 bulan lah. Lakukan. Ada pemangkasan pemeliharaan namanya. Ada pemangkasan produksi itu sekali 6 bulan menjelang dia setelah dia panen besar. Setelah dia panen banyak buah atau namanya panen besar, itu perlu kita lakukan pemangkasan. Nah, untuk menumbuhkan, membiarkan memulihkan kondisi pertumbuhan cabang yang besar tadi dengan baik. jadi memang pemangkasan ini sangat penting sekali khusus di komoditi kakao ya. Kakao, ya. Makanya kapan seorang tersebut bisa kita katakan dia petani kakao? Itu apabila dia punya setiap dia datang ke lahan, ke kebun, dia bawa gunting, bawa karung. Kalau tidak itu bukan petani kakao. Belum petani kakao Dan itu namanya. Petani awal dari kegagalan petani kakao. Ya. Kalau untuk pemupukan bagaimana itu? Pemupukan itu biasa sekali 6 bulan aja sudah cukup. Nah, pupuk yang paling baik kita berikan itu adalah pupuk kandang lah, itu yang bagus. Pupuk organik ya. Ya, biayanya murah. Nah, kemudian dampaknya terhadap perbaikan kesuburan tanah sangat baik sekali. Ya. Jadi biayanya murah, belinya murah, tidak mahal. Dengan itu aja kita pupuk. Kenapa dia sangat memperbaiki kesuburan tanah? Karena dia memperbaiki kelembapan tanah, memperbaiki kegemburan tanah. Nah, untuk tanaman yang dibentukkan tanah itu adalah gembur dan subur, kan begitu. Gembur dan lembab. Yang paling baik saat melakukan pemupukan itu kapan waktunya paling pasnya itu? Apakah setelah panen atau seperti apa ini? Ya, itu setelah kita melakukan panen dan pemangkasan. Setiap melakukan pemangkasan dan panen harus lakukan pupuk, ya. harus dipupukkan. Ya. Itu pupuknya lagi-lagi pupuk organik. Iya, pupuk buatan tadi. Pupuk kandang tadi. Pupuk kandang ya. Iya. Keunggulannya kalau dengan pupuk kandang berbeda dengan kelebihannya dibanding dengan apa? Pupuk buatan kan mahal. Nah, kemudian untuk berjalannya pupuk itu kepada tanaman itu adalah kondisi tanah yang lembab dan gembur tadi. Kita berikan pupuk buatan, tanahnya padat, tanahnya kering atau gersang, jadi pupuk nggak jalan. Sama juga artinya membuang-buang pupuk aja kan.
Jadi pilihan terbaik memang pupuk kandang. Iya. Pupuk kandang, Pupuk organik sama organik. kandang, ya. Setelah panen itu harus diberikan ya. Atau Iya. setelah pemangkasan harus diberikan Kita pupuk. berikan pupuk. Pupuk kandang. Kalau hanya dengan pupuk buatan saja, bisa enggak jalan pupuknya. bisa jalan ya. Iya. Jadi ada takarannya enggak itu? Kalau takaran pupuk buatan itu untuk satu tanaman yang telah berumur lebih kurang 5 tahun atau 6 tahun ke atas itu mungkin 2 ember cor itu cukup. 2 ember cor per tanaman ya. ya, 2 ember untuk kita untuk mencor bangunan misalnya kan cukup itu. Kalau Dawi lihat yang paling menjadi persoalan atau kelemahan petani kita itu apa nih Dia sekarang? tidak melakukan itu, tidak melakukan pemangkasan, tidak mengambil buah yang busuk tadi, panen. Nah, ini kita nyangkut kepada panen. Setelah mereka panen, mereka belah buah di kebun, kulitnya ditinggal di kebun, buah bijinya diambil. Nah, kulit yang tinggal di kebunnya tidak boleh. Itulah yang mengundang banyak hama, terutama hama PBK. Hama pengerek buah kakao namanya. Itu sangat dahsyat sekali. Iya. Nah, untuk periode sekarang mungkin aman dia. Periode berikutnya mungkin buahnya tidak bisa diambil lagi kan. Nah, karena sudah rusak, sudah keras di dalamnya. Jadi memang pemangkasan, pemupukan Itu penting. itu paling penting sekali. Ya. Kemudian menutup membuang buah membuang di dalam dikuburkan buahnya. Kulit buahnya dikuburkan. Kalau hal ini sudah dilakukan, Ya, insya Allah aman dari penyakit, produktivitas meningkat. terus meningkat. Dan kan harapannya kan memang itu sebenarnya. Nah, sebenarnya itu yang diharapkan tadi. Dan Tapi petani nggak melakukan kebanyakan itu. kita lihat banyak tanaman-tanaman kakao ini selalu dibiarkan merimbun gitu oleh. Iya, karena tidak dipangkas itu. Nah, merimbun itu kan dia ikut makan dari tanah yang diambil oleh tanaman. Tapi dia tidak memproduksi bunga, tidak memproduksi buah. Nah, Jadi ibarat walaupun kelihatan subur kelihatan tapi itu tidak baik kan? Iya, Tidak yang baik. subur kan banyak daunnya aja. Banyak daunnya. Nah ini harus diperbaiki Iya. petani kakao ya kalau ingin berhasil untuk memperoleh produktivitas kakao yang tinggi. Gitu. Apa Jadi jangan kita terobsesi petani ini dengan pupuk, minta pupuk kan begitu. Sama dengan kita minta gula, minta teh manis, tapi airnya nggak ada kan sama. Nah, inilah letak pentingnya Iya. kompos tadi atau pupuk Iya. kandang tadi ya. Nah, itu penting. Dan ini Perlunya, menjadi kunci utama dalam tanaman untuk perkebunan. pemberian pupuknya. Kalau tidak dilakukan ini akan ya pasti gagal lah. Bukan gagal, produktivitasnya, kemampuan dia untuk berproduksi, menghasilkan buah itu rendah. Nah, sehingga hasilnya pun rendah. Ya. Artinya memang kalau ingin berhasil tanaman kakaonya Iya. bisa hidup dengan kakao ya petani harus menjadi petani betul-betul menjadi petani kakao dengan Iya. setiap ke lapangan bawa Iya. apa itu tadi ya bawa Gunting, gunting kan Karung. bawa karung ya. Sekarang yang menarik lagi Pak Yos, kakao ini harganya sekarang berapa? Bisa 60.000, 70.000 per kilogram. Jadi kalau soal harga sudah cukup baik ya. Dia akan meningkat terus karena pasokan kakao dunia tidak tercukupi dengan kebutuhannya. Supply dan demand-nya itu sangat berbeda. Oke, sobat-sobat pemberdayaan semua, itu diskusi kita hari ini khusus dalam bagaimana bertanam kakao, berbudidaya kakao ini betul-betul bisa berhasil dan seperti apa yang disampaikan oleh Dawi tadi bahwa kuncinya adalah pemangkasan, pemupukan dan pengelolaan hama penyakit dengan membuang buah-buah yang kulit buah yang busuk dan itu harus dibuang dan dikumpulkan. Oke, sobat-sobat pemberdayaan semua, demikian diskusi kita. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.